Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Saudara berada. Bersama-sama malam hari ini kita siapkan setiap hati kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Sama-sama kami mau satukan setiap hati kami datang untuk mempersembahkan apa yang terbaik Tuhan. Sebab kami terima begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sampai hari ini kami lihat penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami lihat bagaimana Tuhan bekerja atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini persembahan kami malam hari ini. Kami mau nyatakan di hadapan Engkau, kami milik Tuhan. Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami sampai hari ini. Ajar hati kami senantiasa mengucap syukur untuk semua yang Tuhan berikan. Bahkan sampai hari ini kami melihat tangan-Mu Tuhan selalu ada dan selalu nyata perbuatan-Mu atas hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Ini pujian kami, ini doa kami malam hari ini. Syukur kami Tuhan, segala pujian bagi-Mu. Terima kasih, terima kasih. Mari bawa hatimu, naikkan pujian sembahmu. Oh, ini setiap hati kami malam hari ini Bapa. Kami bawa di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih penuhi setiap hati kami Tuhan malam hari ini. Terima kasih, Jesus. Terima kasih Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Katakan, aku milik-Mu, sebab aku ini milik-Mu. Tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu Tuhan, kerjakanlah Allah. Amin. Segenap hati kami nyatakan, oh, sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, di dalam amin. Kasih setia, kasih-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku milik-Mu Tuhan. Milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sama-sama mari Engkau nyatakan, sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Oh, sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak kerja
persembahkan di dalam hanya bagimu Yesus, hanya bagimu Tuhan. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu. Amin. Kasih setia, kasih-Mu Tuhan yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu jadi atas hidupku Tuhan. Sembah pujian kami malam hari ini kami naikkan di hadapan Engkau Tuhan. Satu-satunya pribadi yang kami sembah dalam hidup kami, yang kami tinggikan hanya Engkau. Haleluya, terima kasih Roh, terima kasih. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Katakan tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini anugerah Tuhan melimpah atas kami, dan biarlah senantiasa hidup kami boleh berpadanan dengan Engkau. Firman Tuhan menguatkan kami, dan kami percaya tidak ada perkara yang mustahil ketika kami sungguh-sungguh percaya dan mengikuti Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu malam ini, kami membuka hati bagi firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Ya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam hari ini, dan saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Itu akan menambah iman percaya kita pada Tuhan. Shalom Ibu Debbie, nama saya Rita, saya dari Kalimantan. Saya mau bersaksi, ya selamat malam Ibu Rita dan juga semua yang ada di Kalimantan. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang saya alami di dalam hidup saya. Jadi beberapa tahun yang lalu saya itu terjerat dalam satu kasus hukum, ya, dan saya hanya berdoa dan bergumul. Saya menyerahkan kasus ini kepada Tuhan. Saya berdoa dan saya bernasar, saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, ya Tuhan yang Maha Tahu dan Tuhan yang sanggup menyatakan keadilan. Dan saya bilang jika Tuhan membela saya dan menyatakan keadilan, Tuhan menolong saya untuk melepaskan saya dari masalah hukum ini, maka saya akan bersaksi di Mezbah Doa. Dan sungguh luar biasa Bu, Tuhan itu baik dan teramat baik. Ya, saya terus berdoa dan membaca Alkitab. Saya bergumul sambil saya menyerahkan semua pada Tuhan. Karena saya percaya Tuhan berdaulat dan saya minta untuk Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Dan saya bersyukur dan saya merasa ya semuanya itu memang tanpa Tuhan menjadi sia-sia. Ya Tuhan menolong saya dan Tuhan ya melepaskan saya dari masalah tersebut. Ya karena memang Tuhan adalah ya keadilan itu sendiri. Terima kasih ya buat Ibu Debbie dan terima kasih juga buat semua khotbah-khotbah Ibu yang sangat banyak memberikan pelajaran iman bagi saya secara pribadi. Untuk saya lebih lagi berserah dan bersungguh-sungguh untuk mengikut Tuhan. Doa saya Tuhan Yesus memberkati Ibu, memberkati keluarga dan seluruh tim pelayanan di Mezbah Doa dan juga Mezbah Syukur. Amin, amin, amin. Iya Bapak Ibu ya, mari serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ya memang kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan bahwa ya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan ketika kita masuk dalam masalah-masalah yang rasanya tidak ada jalan keluar, rasanya begitu sulit, ya kita harus sungguh-sungguh berserah pada Tuhan. Kenapa? Karena ya memang Tuhan itu adalah pembela kita, Tuhan itu adalah penolong kita, sebab Dia yang maha adil dan Dia itu adalah keadilan itu sendiri. Ya apapun yang kita alami ketika kita sungguh-sungguh berserah pada Tuhan, maka Dia Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita. Dia Tuhan yang selalu ya turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Karena itu saudara, tetaplah percaya dan tetaplah ya berserah kepada Tuhan. Minta Tuhan untuk turut bekerja dalam kehidupan kita. Terima kasih Bu ya buat kesaksiannya, luar biasa dan kita semua juga akan mengalami Tuhan. Iya, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan sekarang sudah di Amsal pasal yang ke-14. Amsal 14 firman Tuhan berkata, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Ya. Perempuan yang bijaksana itu membangun rumah, ya, mendirikan rumah. Ya, kenapa dikatakan bahwa perempuan yang bijak itu mendirikan rumah? Ya, segala sesuatu itu harus dibangun, hidup kita harus dibangun. Ya, rumah tangga kita harus dibangun, keluarga kita harus dibangun, karir kita harus dibangun. Ya, dalam hidup ini semua harus dibangun. Dan perempuan yang bijak, yang penuh dengan firman, yang bertindak dengan hikmat Tuhan,
Itu diibaratkan dia seperti perempuan yang sedang membangun rumahnya, membangun hidupnya, membangun pernikahannya, membangun pekerjaannya, membangun kehidupannya. Tetapi perempuan yang bodoh itu meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Ya, jangan kita bodoh, saudara. Apa itu bodoh? Orang yang bodoh itu orang yang tidak mengenal firman Tuhan. Orang bodoh itu orang yang tidak mengenal kehendak Tuhan sehingga dia berbuat dosa. Dan setiap orang yang berbuat dosa dia sedang meruntuhkan ya rumahnya sendiri, meruntuhkan kehidupannya sendiri, meruntuhkan pekerjaannya sendiri. Ayat 2 berkata, siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina dia. Dia huruf besar di sini dikatakan Tuhan. Ya, siapa yang berjalan dengan kejujuran dan kebenaran berarti dia hidup takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan ialah menjauhi kejahatan. Ketika kita ini melakukan kebenaran, maka kita sedang hidup takut akan Tuhan. Gak usah bingung bertanya, apa sih takut akan Tuhan? Itu bagaimana sih takut akan Tuhan? Itu takut akan Tuhan artinya menjauhi kejahatan. Orang yang hidup jujur itu takut akan Tuhan. Tetapi sebaliknya dikatakan, orang yang sesat jalannya itu menghina Tuhan. Ya mungkin kita bertanya, ya saya ini gak pernah loh menghina Tuhan. Bagaimana caranya saya menghina Tuhan? Dengan jelas firman Tuhan ini berkata di sini, orang yang hidup dengan sesat, orang yang melakukan dosa, orang yang hidupnya tidak bertobat, itu sama saja dengan dia menghina Tuhan. Makanya kita berdoa ya, kita jangan jadi orang-orang yang menghina Tuhan, saudara. Tetapi sebaliknya kita menjadi orang-orang yang menghormati dan takut akan Tuhan. Ayat 3, di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Ya, bayangkan dalam mulut orang bodoh itu dikatakan ada rotan untuk punggungnya. Dengan kata lain, ya perkataan yang bodoh itu akan menyebabkan pukulan bagi diri kita sendiri. Dalam mulut orang bodoh itu ada rotan untuk punggungnya. Ya, ingat hidup mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, tetapi dikatakan orang bijak itu dipelihara oleh bibirnya. Orang yang bijaksana perkataannya yang memelihara dia, karena dia berhati-hati dengan perkataannya. Ayat 4, kalau tidak ada lembu juga tidak ada gandum, tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil. Ya, kalau tidak ada lembu, ya maka tidak ada juga gandum. Ya, tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil. Artinya apa, saudara? Ya, bila seorang petani itu tidak memiliki tidak memiliki sapi atau lembu, ya maka kadang ya dia tidak akan memperoleh penghasilan, ya. Dan satu-satunya cara agar hidup kita ini terbebas dari masalah ya adalah dengan ya kita ini sungguh-sungguh memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Dikatakan kalau tidak ada lembu juga tidak ada gandum, tetapi dengan kekuatan sapi banyak hasil. Ya, perhitungan dan juga kebijaksanaan itu harus kita miliki dalam hidup kita, saudara. Ya, kita ini juga membutuhkan ya dalam hidup ini, kita membutuhkan masukan, membutuhkan nasihat dari orang lain ya, bahwa ketika kita membangun pekerjaan sesuatu maka supaya ada hasil ya kita harus juga memiliki ya sapi. Pada zaman dulu itu ada sapi-sapi orang yang dipinjamkan dengan mungkin mereka bagi hasil. Ya kadang-kadang ya kalau orang itu mau berjuang dengan tidak melibatkan orang lain, gak usah lah saya gak mau pakai sapi, lebih baik saya pakai tangan saya sendiri. Ya gak ada sapi, gak ada gandum. Ya ladang itu mungkin bisa ditanami tapi hasilnya tidak banyak. Tetapi kalau ada sapi maka banyaklah hasil. Ya perlu kerjasama dengan orang lain, kita tanamkan dalam kita ini hidup bersosialisasi. Lewat orang lain juga Tuhan bisa tolong kita. Kalau kita nggak ada lembu, nggak ada sapi, ya orang lain punya sapi, ya ayolah kita sama-sama supaya semakin banyak hasil. Daripada ya kita ini tidak punya sapi, nggak punya apa-apa tapi nggak mau minta tolong dan bekerja sama dengan orang lain.
Saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Ya, saksi yang setia itu pasti tidak berbohong. Tetapi orang yang menyemburkan kebohongan itu adalah saksi dusta. Jangan menjadi saksi dusta, saudara. Mari kita hidup jujur dan katakan apa yang benar. Ayat 6, si pencemooh mencari hikmat tetapi sia-sia. Sedangkan bagi orang yang berpengertian, pengetahuan itu mudah diperoleh. Dikatakan si pencemooh itu mencari hikmat tapi sia-sia, dia nggak temukan hikmat. Tapi bagi orang yang berpengertian, pengetahuan itu mudah diperoleh. Ya, kalau kita ini belajar menjadi orang yang berpengertian, maka semua di sekeliling kita itu bisa menjadi sumber pengetahuan bagi kita. Bahkan lewat persoalan kita bisa belajar dan mendapat pengetahuan. Lewat kehidupan orang lain kita bisa menarik pengetahuan. Tapi bagi orang bodoh, ya, walaupun dia sudah jatuh dalam masalah berkali-kali, dia nggak mengambil itu sebagai hikmat supaya dia belajar. Dia tidak mengambil setiap peristiwa itu menjadi pengetahuan. Maka bagi orang bodoh itu susah mencari hikmat. Tapi bagi orang yang berpengetahuan, ya, itu hikmat itu mudah diperoleh. Karena kita mau belajar dari setiap keadaan. Kita mau belajar dari setiap, ya, kejatuhan bahkan peristiwa di sekeliling kita. Ayat 7, jauhilah orang bebal karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Jangan berteman dengan orang bebal. Jangan bergaul dengan orang yang tidak punya pengetahuan di mulutnya. Yang ngomongannya itu hanya omongan kosong. Orang yang tidak punya firman Tuhan. Ya, maka kalau kita bergaul dengan orang bebal, kita menjadi sial, saudara. Ya, tidak boleh memusuhi tapi jangan bergaul, ya, dengan orang-orang yang tidak punya firman Tuhan. Karena apa? Pengetahuan tidak kau dapati di bibirnya. 8, mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Ya, orang yang berpengertian, punya hikmat Tuhan, dia mengerti jalan hidupnya sendiri. Tetapi orang bebal itu ditipu oleh kebodohannya. Ya, seringkali kita jatuh karena kebodohan kita sendiri. Ayat 9, orang bodoh mencemoohkan korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Orang bodoh itu mencemoohkan, bahkan korban tebusan juga dicemooh. Tapi orang yang jujur itu saling menunjukkan kebaikan. Ayat 10, hati mengenal kepedihannya sendiri, dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Hati manusia itu mengenal kepedihannya sendiri. Demikian sebaliknya, orang lain juga tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Karena itu, saudara, hati kita tuh penting, ya. Waktu kita sedih, ya, kitalah yang merasakannya dalam hati. Waktu kita senang juga, ya, kitalah yang merasakan kesenangannya. Karena orang lain tuh nggak bisa turut senang dengan kesenangan kita. Ya, hanya orang-orang yang berpengertian lah yang dapat membedakan. Ya, mana penderitaan itu ketika hati kita menderita, jangan terlalu tertekan. Ya, memang, ya, waktu kita menderita, jangan harapkan orang lain mengerti kita. Karena hati itu punya kesedihannya sendiri. Demikian juga kalau kau senang, ya, hatimu lah yang senang. Orang lain gak bisa turut merasakan kesenanganmu. Demikian juga dengan, ya, penderitaan kita. Orang lain gak bisa merasakan penderitaan kita, hanya kita sendiri. Karena itu, saudara, mari kita terus hidup dekat dengan Tuhan. Jangan mencoba minta dimengerti orang lain, tapi mari kita minta Tuhan untuk membuat kita mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita, supaya hidup kita terarah dan kita boleh semakin menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan kembali mengingatkan kami lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tertanam dalam hati kami, berbuah, dan sungguh-sungguh kami boleh menghasilkan kebenaran dalam jalan-jalan hidup kami, sehingga apa yang kami kerjakan mendatangkan perkenanan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan, dalam penderitaan, dalam masalah hidup yang berat. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang mengalami masalah hutang piutang, terlilit dengan keuangan, Tuhan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja. Yang ingin menjual aset, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan sanggup. Kami menyerahkan seluruh masalah kehidupan kami dalam tangan-Mu Bapa. Bahkan dalam masalah keuangan ini kami tahu Tuhan sanggup dan turut bekerja dalam segala pergumulan kami. Asal kami sungguh-sungguh berserah, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu juga, mereka yang terbaring sakit, biar kesembuhan yang dari Tuhan terjadi. Penghiburan dari Tuhan ada di hati dan jiwa kami, sehingga hati yang gembira itu obat yang manjur. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang rindu pemulihan terjadi dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, keuangan. Dalam nama Yesus pemulihan terjadi. Yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Yang Tuhan mengalami
Hari-hari ini ikatan dosa yang ingin keluar, Tuhan lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang ingin mencari wajah Tuhan semakin dekat dengan Engkau, biar Engkau terus memeluk kami Tuhan dengan tangan kasih-Mu dan memberikan kekuatan bagi setiap kami. Kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia, biar lautan Tuhan tercurah buat bangsa ini, hujan pertobatan tercurah, sehingga para pemerintah kami memiliki roh takut akan Tuhan dan mereka hidup berdasarkan tuntunan Tuhan. Setiap keputusan yang diambil atas bangsa kami datang dari Tuhan. Kami berdiri buat bangsa ini, selamatkan bangsa kami, luputkan bangsa kami dari murka Allah Tuhan. Ampuni bangsa ini, biarlah pemerintah kami punya roh takut akan Tuhan. Juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, lawatan Tuhan tercurah, hujan pertobatan tercurah, supaya semua orang bertobat dan berbalik kepada Tuhan sebelum Engkau datang kali yang kedua. Terima kasih Bapa, dan kami semua menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Karena itu saudara, mari buka hati dan tangan-Mu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menyebut setiap kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara yang ingin mendaftar untuk ke Israel. Ya, masih dibuka ya, nanti kita akan berangkat bulan Maret pas libur Lebaran. Segera daftarkan diri saudara sebelum pendaftaran ditutup. Tuhan Yesus memberkati, Shalom dan Immanuel.